Teman-teman semua, kalau kita suntuk atau larut atau asik lagi konsentrasi menjalankan suatu pekerjaan, kadang-kadang yang terlintas itu nanti enak ini kalau sudah tiba waktunya istirahat gitu ya. Gitu juga kalau kita sekolah dulu itu di dalam kelas udah mulai capek, itu kita membayangin wah nanti asik istirahat itu bisa ngerumpi, bisa makan di kantin dan lain sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan istirahat, tapi ini bukan sembarang istirahat. Nah, ini pertanyaan dari saudara Purnama, namanya Purnama. Nah, Mas Purnama ini mau menanyakan kepada Mbah Nun tentang bagaimana cara mengistirahatkan pikiran. Nah, gitu kan. Karena apa? Karena makin banyak pekerjaan dan kebutuhan, makin was-was pikiran dia. Aku ngono ya. Nah, ini menarik juga dia menghubungkan. Apakah sholat bisa menjadi solusi untuk mengistirahatkan pikiran? Nah, itu bahan pertanyaan dari Purnama. Istirahat itu ada 3 level. Istirahat dengan teknis waktu. Jam sekian kerja, jam sekian istirahat. Siang, malam, itu kan? Itu teknis ya. Ada istirahat psikologis. Jadi psikologis strategis, jadi capek kerja dengerin musik kan nggak tidur, dengerin musik tapi itu istirahat. Atau dengerin musik lama banget capek juga akhirnya kerja berikutnya kerja, itu istirahat juga. Jadi yang kedua ini sebuah pekerjaan merupakan istirahat bagi pekerjaan sebelumnya. Nah, itu bisa dicari. Jadi kan, saya ngetik capek, kemudian saya sholat. Saya sholat wiritan capek, kemudian saya ngangkat-ngangkat meja, kursi, gitu ya. Itu masing-masing merupakan istirahat dari sesuatu sebelumnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah istirahat yang sejati dari Allah, gitu ya. Nah, makanya ada metode sampai kalau di luar Islam ada yoga, ada tadzakur, wirid ya, zikir itu kan Anda duduk bersila atau duduk tahiyat gitu ya. Kemudian Anda melantunkan sesuatu itu dalam rangka apa? Dalam rangka mentidakkan yang lain dari yang kita zikirkan. Misalnya Anda ya Karim, ya Karim, ya Karim. Selain ya Karim udah nggak ada, kamu buang, kamu tinggalkan. Jadi kamu konsentrasi kepada sesuatu hal, itu namanya zikir. Sehingga dia merupakan istirahat dari sesuatu yang kita tinggalkan itu. Oleh karena itu, sholat itu, mungkin sholat itu ngerepotin bagi orang yang belum bisa menikmati ya. Dan wegah gitu ya, aras-arasannya. Makanya kalau Anda juga aras-arasan wiritan, diem aja. Diem aja kamu masuk ke dalam dirimu, gitu ya. Wiritannya Allah, doa atau Al-Fatihah atau apapun saja lah, hasbunallah wa ni'mal wakil ya, boleh apa saja pokoknya. Atau paling enggak habis sholat itu diem aja, kamu diem aja. Udah kamu niatin diem sekian lama, itu akan istirahat. Saya termasuk orang yang tidak bisa beristirahat pikiran. Anda tanya sama Mbak Novia. Jadi malam jam 2 aku mencolot meneh ngetik. Terus melbu meneh, setengah jam lagi mencolot meneh ngetik. Jadi ini tidak pernah beristirahat saya. Satu-satunya cara bagi saya adalah sholat. Jadi saya satu malam itu sholat malam itu bisa berulang-ulang. Jam 1, pokoknya sudah habis jam 12 itu sholat lagi gitu. Atau tidur pikiran geledak tapi pikiran jalan terus, wudhu lagi, sholat lagi, supaya saya bisa diem. Jadi pokoknya kontemplasi. Jadi kan hidup tuh aksi dan kontemplasi gitu ya. Nah, aksi kontemplasi itu ada yang teknis, yang pertama tadi bahwa kalau kerja di kantor itu aksi, pulang itu kontemplasi. Atau kalau Anda bekerja di rumah, ngetik apa, angkut-angkut, mengerjakan macam-macam di rumah tangga itu aksi, kemudian Anda tidur itu kontemplasi. Jadi ini terserah Anda menyusun mekanisme aksi kontemplasi ini bisa bermacam-macam caranya. Kan saya pernah minta Yon Kuswoyo, suatu hari saya ketemu di rumahnya, saya datang ke rumahnya, Mas Yon, mak iyahan bawa sampean. Di endi ya? Di
Kenduri Cinta di Jakarta. Jam piro? Yo biasanya jam 09.10 sampai jam 3. Waduh gak kuat Cak, aku ini jam 10 bengi wis turu wisan. Terus saya bilang, mbok sampean jam 10 bengi dirubah. Jadi ada mekanisme di mana istirahat kita itu kita atur berdasarkan mekanisme kita sendiri, ngerti nggak? Kalau yang rutin, yang umum kan jam 9-10 malam istirahat sampai jam 4 pagi, jam 5 pagi kan gitu. Kan ada orang lain yang bisa siang malam itu berulang-ulang dalam sehari. Saya malamkan jam sekian sampai jam sekian, kemudian saya siangkan jam sekian sampai jam sekian, kan bisa itu. Itu tergantung apa namanya teknokrasi psikologis kita. Gitu. Jadi istirahat itu macam-macam. Nah kalau yang paling radikal itu ya Anda sholat terus duduk dan niatnya sederhana, pokoknya saya tidak berdiri sebelum hati saya tenang. Terus lungguh hai moco la ilaha illallah, monggo meneng tok ya gak apa-apa, ngelamun ya gak apa-apa, duduk aja. Tapi jangan berdiri karena putus asa gitu loh. Itu saya kira